putaran kenapa FKDB memilih Kerom? Ya. Kenapa FKDB memilih Kerom? Karena memang saya sudah masuk ke Papua ini sejak 2012. Ya. Saya bangun rumah makan Mega Rasa di Abepura, tapi nggak berlanjut. Tapi juga ada titik usaha tempe ya di Abepura. Sehingga Kerom ini adalah menjadi sasaran kita untuk budidaya pertanian. Seperti itu. Dan kita selamanya, konsep kita tuh berbaur bersama-sama masyarakat di sini. Kita mendidik, melatih, apa yang ilmu yang kita miliki akan kita berikan 100% lah. Termasuk juga jalan keluar solusinya, baik itu pemasaran maupun infrastruktur yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, khusus untuk budidaya kedelai, ini 100% kita beli. 100% kita beli dan dibayar kontan ya di sini. Dengan jumlah total nanti di atas 20 ton baru kita berangkatkan ke Jawa seperti itu. Kemudian kenapa dipilih durian, kedelai dan jagung ini? Durian ini adalah bukan durian untuk diambil buahnya, ya. Kita akan membuat durian ini menjadi penangkaran bibit. Ya. Tentu saja durian ini berbuah, tapi bukan pada produksi buah, tapi produksi bibitnya, entresnya yang diambil untuk dikembangbiakan sehingga nanti di sini menjadi harga bibit menjadi murah, karena tidak perlu lagi didatangkan dari Jawa yang relatif yang sangat mahal. Gitu ya. Saya aja bawa ini 1 juta satu pohon, terlalu mahal. Saya beli bawa sekitar 10 juta, karena ini dari Solo ya, jauh sekali. Seperti itu. Kemudian di alamnya di sini bagaimana Pak? Apakah ini memang di sini udaranya sangat panas, sehingga memang harus ada adaptasi tanaman ini. Yang bibit dari luar ini harus adaptasi di sini. Tapi nanti kalau sudah di sini tumbuh, dia sudah mengikuti alam di sini. Seperti itu. Kira-kira berapa tahun ke depan ini baru bisa? Kita akan konsen, sebetulnya target saya itu 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Cuman Wakapur Res minta 3 tahun. Pak Jaki katanya harus 3 tahun harus berhasil ini. Ya udah, saya bilang mari kita bersama-sama gitu. Ya. Karena ini hakikatnya apapun yang harus didukung adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang asalnya tidak ada uang jadi ada uang, yang asalnya tidak ada jagung harus ada jagung, yang asalnya tidak ada tanaman jadi ada. Itu yang hakikatnya produksi. Jika kita konsen pada produksi di sektor pertanian. Mungkin yang lain nanti ada distribusi ataupun konsumsi, tapi kita konsen kepada produksi. Asal di areal distrik Kamto ini budidayanya umpamanya nilainya sekian miliar per tahun, nah kita akan robah ya, menjadi berkali-kali lipat seperti itu. Tapi dari hasil budidaya seperti itu. Nah, apabila para petani ini pendapatannya meningkat, sudah bisa dipastikan semuanya akan. Dan saya mohon media lokal juga terus memantau perkembangan ini. Ini untuk kepentingan bersama-sama. Ya. Kalau ini bisa menjadi percontohan dan kita akan terus kembangkan di berbagai wilayah, khususnya Papua. Bapak Haji, ini berapa komoditi dan kira-kira targetnya ini seperti apa? Komoditi yang akan kita beli langsung adalah kedelai ya, kedelai. Kemudian tanaman kerasnya di sini ada durian, ada alpukat, ya. Kemudian kelas menengahnya ada jambu kristal dan melon, ya. Seperti itu. Jadi, tapi saya lebih jauh lagi, bisa nggak di seluruh tanah Papua ini yang dibina oleh saya, Ayap Jaki, bisa nggak sampai 10.000 hektar? Bukan tanah saya sebenarnya, tanah masyarakat. Dari situ bisa nggak sampai 100.000 hektar? Nah, otomatis di atas lahan itulah akan lahir produktivitas dan pendapatan yang cukup baik. Khusus untuk masyarakat. Juga wartawan nanti, pasti itu. Salah satu persoalan di sini kan pendistribusian hasil Ya. Kira-kira bagaimana Pak? Khusus kedelai, berapapun harga transport dari sini ke Jawa, kita akan beli.
petani kita akan beli. Ya. Kita beli khusus kedelai. Tapi untuk jagung dan padi kita akan bahas dulu. Saya akan cari off-taker yang siap bekerja sama dengan kita menampung. Ya. Jadi jangan hanya kata-kata, tapi ini bukti. Nah, kita akan buktikan kalau untuk kedelai besok tanam, panen kita beli. Kalau durian harus nunggu dulu, beberapa tahun dulu ya, bisa 5-6 tahun. Harapan untuk masyarakat adat dengan pemerintah untuk supaya Saya ingin bersama-sama. Saya ingin, tadi juga disampaikan oleh TK Adat, saya akan berikan tanah ini 100%. Tapi kami pun minta 100%. Jadi saya akan berikan ilmu kami 100%. Untuk saya akan bersama-sama, ya, berbaur bersama-sama. Saya tidak bisa ngasih uang karena uang terbatas. Tapi saya akan berikan ilmu pengetahuan dan koneksi pada sektor produksi. Ya. Contoh koneksi bagaimana? Kementerian Pertanian Pusat memperhatikan kita, marketnya memperhatikan kita. Kelak lebih jauhnya, jangan kita bawa ke kejauhan. Bawalah dari AB Pura ini ke Jepang sana, lebih dekat daripada Papua Jakarta lebih dekat Papua Jepang. Ya, seperti itu. Kita bikin komoditas yang berkualitas di sini, yang punya standar internasional kita jual. Ya. Stok yang harus ada kedelai dunia minimalnya itu 100 juta ton. Stok. Jadi kita harus supply. Stok ini harus standby. Kedelai itu per tahunnya 100 juta ton. Stok standby. yang masih besar untuk Iya, 100 juta ton. Kita cek. Kedua, stok yang harus standby pada beras paling tidak 200 juta ton. Yang paling besar adalah jagung. Stok jagung dunia paling tidak 280 juta ton. Tuh, padi, jagung, kedelai. Apabila ini bicara besar, tentu saja ini negara yang harus ngatur, bukan saya. Ya kan? Gitu. Jadi kita produksi besar-besaran, kita jual kepada stok dunia. Ya. Saya kira kita bisa buat, kita bisa perbuat. Gitu. Kompak media masyarakat. Saya perlu media mengekspos secara lokal, biar sampai ke istana perhatikan kita bersama-sama. Karena konsep yang saya bangun adalah B2B, business to business. Jadi masyarakat diajarkan untuk berbisnis, bukan menerima bantuan. Business to business. Ambil uang dari bank, harus bayar cicilan, bayar pokok, terus. Sehingga kalau petani sudah berbisnis, dia datang ke ladang ini sungguh-sungguh. Karena ada kewajiban yang harus dia bayar. Seperti itu. Kelompok ini khusus, saya pinjam akses kepada bank. Kalau macet, ketua kelompok tani harus menjadi jaminannya. Saya pembinanya menjadi jaminannya. Asal terdaftar di kelompok ini. Ambil ke bank, tapi ambil ke bank khusus untuk biaya saja. Ya, jangan buat beli motor. Ya, paham ya? Jadi kita akan didik seperti halnya mendidik diri saya sendiri. Saya akan didik bagaimana seperti mendidik anak saya sendiri. Itulah saya di Papua. Ya, seperti itu. Berarti Pak ini FKBD dengan mitra dengan ini Pak ya, program. FKDB bermitra dengan Bahar Kampori. FKDB bermitra dengan Kementerian Pertanian. FKDB bermitra dengan masyarakat adat sini melalui kelompok tani. Jadi FKDB yang bermitra dengan kelompok tani. Itu. Nanti kita akan buat kelompok-kelompok lain. Ya, percontohan ini. Ya, ya. Dan sama pemerintah mengucapkan terima kasih atas prakarsa yang dimulai dari FKDB Forum Komunikasi Doa Bangsa. Kita kira hanya berdoa saja, tapi ternyata berusaha dan usahanya itu nyata real, sehingga menjadi satu pilot proyek. Barangkali mudah-mudahan di Karom akan menjadi contoh yang mengawali dibukanya satu ikon atau destinasi kedepannya, mudah-mudahan menjadi agrobisnis di Karom.
yang diawali di Skamto ini. Pemerintah dalam hal ini punya kewajiban untuk bersama-sama mensupport paling tidak dari sisi sarana infrastruktur yang mudah-mudahan dengan ini nanti akan bisa saling bergandengan tangan, mereka bisa lancar, apalagi berkaitan dengan masyarakat petani kita, dan secara langsung mudah-mudahan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekaligus untuk dapat alih teknologi. Kalau menurut bahasa saya barangkali alih teknologi, tidak hanya sekedar dapat panenan, tapi mereka dapat pengetahuan ilmu bagaimana cara menanam yang baik. Inilah yang penting untuk masyarakat kita, bagi orang tua termasuk di dalamnya anak-anak. Pemerintah sekali lagi insya Allah nanti akan membantu mensupport dari sisi infrastruktur, termasuk jalan-jalan yang selama ini sudah mulai agak layak lah. Tapi dengan adanya bersama-sama saya yakin akan lebih cepat. Saya rasa demikian. Terima kasih, Bu.